Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga selalu sehat ya, walaupun proses pembelajaran kita dilakukan secara daring. Ibu harap anak-anak sekalian tetap semangat untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Iya, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Mas Yongki telah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu ya. Ibu absen secara manual. Ketika Ibu absen, Ibu harap kalian aktif ya dalam video, menyebutkan hadir gitu ya. Baik, Bu. Idar? Hadir. Hadir. Ida? Hadir. Kofifa? Hadir, Bu. Jimmy? Hadir. Mia? Hadir. Deva? Hadir. Dea? Hadir, Bu. Alhamdulillah dia tidak terkendala sinyal ya kali ini ya. Vina? Hadir. Baik, semuanya hadir ya, tetap semangat. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin memberitahu kepada anak-anak sekalian, Ibu ingin bercerita sedikit saja. Nah, kemarin Ibu itu tuh pengen banget buah-buahan. Ibu membeli buah semangka. Nah, ketika Ibu membeli buah semangka, ternyata ada semangka itu berbeda bentuk. Ada yang berbentuk lonjong dan ada yang berbentuk bulat. Nah, kira-kira kenapa sih semangkanya berbentuk begitu? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih semangkanya bisa yang satu berbentuk bulat, yang satu berbentuk lonjong? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Enggak. Deva? Enggak. Nggak tahu? Karena beda, Bu. Karena beda. Beda gennya, Bu. Oh iya, Yes, benar. Bu. Ya, benar ya, karena ada variasi gennya dalam buah tersebut. Nah, anak-anak sekalian, Ibu harap kalian memperhatikan pembelajaran pada pagi hari ini ya, karena keanekaragaman hayati sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik. Nah, di sini pada pagi hari ini kita akan belajar KD 3.2, yaitu menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati, gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia beserta rancangan yang pelestariannya. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati, siswa dapat mengidentifikasi keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem, dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Kita masuk pembelajaran ya. Iya. Ini yang lain kemana sih suaranya? Kok nggak ada? Ada ngantuk ya? Ya nih, Bu. Harus aktif ya kalian ya. Nanti kalau aktif Ibu masukkan ke dalam nilai harian kalian. Siap. Nah, ini ada pengertian keanekaragaman hayati. Silakan Mas Yongki dibaca ketua kelas terlebih dahulu. Pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan, meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Jadi benar ya, keanekaragaman hayati itu tuh mencakup tingkatan gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Benar ya yang dikatakan Mas Yongki. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman gen. Silakan Mbak Kofifa dibaca. Keanekaragaman keanekaragaman gen merupakan keanekaragaman variasi atau perbedaan gen yang terdapat di suatu makhluk hidup. Nah, benar sekali. Jadi keanekaragaman gen itu merupakan keanekaragaman variasi atau perbedaan gen yang terdapat di suatu makhluk hidup. Contohnya seperti bunga mawar ini. Mereka mempunyai variasi gen terhadap warnanya. Nih, jadi ada yang warna merah, warna putih, dan warna kuning.
Kemudian ada juga variasi warna kulit ras manusia. Mereka ada yang berwarna putih, berwarna sawo matang, berwarna hitam, berwarna coklat, tergantung pada persebaran mereka tempat tinggalnya ya. Tergantung mereka itu tempat tinggalnya di mana, tergantung persebarannya dan tergantung lingkungannya. Nah, kira-kira dari yang contoh yang Ibu tampilkan ini, ada yang bisa menyebutkan contoh lain? Ada yang bisa menyebutkan contoh lain selain yang Ibu tampilkan? Mas Sidar? Ayo Mas Sidar. Bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari loh, keanekaragaman gen ini. Burung, Bu. Burung. Kenapa burung? Ya kan burung itu ada burung merpati, burung dara, burung gagak, tapi masih dalam kelompok burung begitu. Ibu rasa burung itu bisa masuk ke spesies ya, bukan gen. Anak-anak bisa mengambil contoh yang lebih tepatnya tuh dari manusia ya. Manusia itu kan kadang ada yang berambutnya rambut keriting, rambut lurus, dan rambut ikal. Nah, itu tuh terdapat variasi gennya. Kira-kira ini paham nggak anak-anak? Paham, Bu? Paham ya, jadi keanekaragaman gen itu apa dan contohnya itu seperti apa, paham? Iya, Bu, paham. Nah, selanjutnya keanekaragaman jenis atau spesies. Silakan Mbak Deva dibaca, Mbak Deva. Ayo Mbak Deva. Keanekaragaman jenis atau spesies. Keanekaragaman spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan dalam suatu komunitas atau kelompok. Berbagai spesies di suatu tempat yang memiliki ciri-ciri fisik yang hampir sama, tetapi spesiesnya berbeda. Nah, benar ya. Jadi keanekaragaman jenis spesies ini adalah suatu komunitas atau kelompok yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama, tetapi spesiesnya berbeda. Seperti kacang-kacangan ini ya. Warga kacang-kacangan ini, kacang merah ini juga dikupas, pasti dia akan mempunyai ciri-ciri fisik yang sama, yang hampir sama terhadap kacang merah ini. Begitu ya anak-anak ya? Iya, Bu. Ada yang bisa menyebutkan contoh lain nggak? Kira-kira yang di sekitar kalian, yang di rumah kalian, di sekitar kalian pasti ada. Ayo, siapa? Ibu catat loh ini untuk nilai harian kalian. Jeruk. Ayo siapa? Ya Yongki. Jeruk. Kenapa jeruk? Karena ada jeruk Bali, jeruk Ayo jeruk-jerukan. jeruk apa? Jeruk manis, jeruk keprok. Nah, benar Kecut. sekali ya, tepuk tangan untuk Mbak Deva dan Mas Yongki. Ayo yang lain semangat ya, yang lain juga harus aktif ya, karena ini Ibu masukkan ke dalam nilai harian kalian loh untuk tambahan. Harus semangat ya. Ya, Bu. Nah, ada lagi nggak? Kira-kira ada lagi nggak contoh lainnya? Banyak kok yang di sekitar kita. Burung. Iya, burung. Ayo siapa ini? Kofifa ya? Viva, Bu. Ya, Yo. kenapa burung Kofifa? Ya kan tadi yang disebutin sama Mbak Mia, ada burung merpati, ada burung beo, ada burung dara. Itu jenis sama burung tapi jenisnya berbeda. Itu spesiesnya berbeda ya, benar ya. Nah, ada contoh lagi seperti pohon kelapa dan pohon palem. Dia memiliki ciri-ciri fisik yang hampir sama, tetapi spesiesnya berbeda. Gitu ya, paham? Paham. Kemudian ada keanekaragaman ekosistem. Coba Mbak Ida masih ada nggak ya ini di Zoom? Ada, Mbak Ida? Ada, Bu. Silakan dibaca. Keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman yang terbentuk oleh kelompok atau komunitas yang menyesuaikan diri dengan lingkungan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya, benar ya. Anak-anak sekalian harus tahu dulu keanekaragaman ekosistem itu terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Nah, di dalam ekosistem ini, di dalam ekosistem daratan atau hutan ini pasti di dalamnya tuh terdapat kelompok atau komunitas yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya ada hewan-hewan, ada tumbuhan, mereka saling menyesuaikan diri.
dalam lingkungan ini, dalam lingkungan hutan ini. Begitu pula dengan ekosistem lautan. Nah, di dalam lautan ini ada banyak ya ikan, udang, terumbu karang. Mereka saling menyesuaikan diri di dalam lautan. Dan mereka juga berhubungan satu sama lain. Nah, kira-kira anak-anak sudah tahu belum apa sih itu keanekaragaman ekosistem, bagaimana dan seperti apa? Sudah paham? Sudah. Ini yang lain mana ini? Paham? Paham. Paham, Bu. Paham ya. Nah, selanjutnya jika sudah paham, Ibu akan memberikan kalian LKPD ya. LKPD akan Ibu share ke grup WA kita untuk dikerjakan. Ibu beri waktu 2 menit ya untuk mengerjakan ya. Iya, Bu. Dikerjakan ya. Ibu sudah share. Baik, sudah ya untuk pengerjakan LKPD. Nah, Ibu meminta untuk satu perwakilan siswa untuk mempresentasikan LKPD-nya. Ayo silakan. Mas Yongki? Saya, Bu. Ya. Untuk LKPD yang nomor 1, bahwasannya perbedaan apa yang tampak pada mawar jenis ABC itu yang menjadi pembeda adalah karena gennya. Ya, terus? Untuk yang kedua, perbedaan dari jenis kacang-kacangan ABC yaitu dari tingkat spesies. Nah, benar ya anak-anak ya. Itu kan bunga mawar itu tadi sudah dijelaskan di awal kalau bunga mawar itu terdapat variasi gen dalam warnanya. Dan keluarga kacang-kacangan itu terdapat variasi jenisnya ya. Mereka memiliki ciri-ciri yang hampir sama tetapi spesiesnya berbeda. Nah, sudah jelas ya kalian? Sudah jelas? Sangat jelas, Bu. Nah, untuk itu Ibu meminta satu siswa kembali untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Depa, Bu. Saya, Bu. Siapa? Kofifa. Kofifa. Ya, silakan Kofifa. Kesimpulannya yaitu keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi makhluk hidup. Terus keanekaragaman hayati mempunyai 3 tingkatan, yaitu tingkatan gen, tingkatan spesies, dan tingkatan ekosistem. Ya, Itu, benar Bu. sekali. Tepuk tangan untuk Kofifa ya. Kofifa nilainya udah 2 ini. Kopipah terus. Ya, yang lain tidak aktif loh. Nah, baik anak-anak, Ibu tegaskan kembali materi kita pada pagi hari ini ya. Setelah kita mempelajari materi tingkat keanekaragaman hayati, kalian semua bisa tahu ya, setiap organisme atau makhluk hidup di dunia ini itu memiliki tingkatannya tersendiri, yaitu tingkatan gen, tingkatan spesies, dan tingkatan ekosistem. Jadi anak-anak sekalian bisa membedakan mana nih tingkatan gen, contohnya seperti apa, mana nih tingkatan spesies, contohnya seperti apa, dan mana tingkatan ekosistem dan contohnya seperti apa. Kalian sudah paham ya? Iya, Bu, paham. Paham, Bu. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau share
KTD atau evaluasi kembali ke Google Classroom ya. Materi-materi pada pagi hari ini bisa di sana juga, nanti kalian bisa membaca ulang ya dan mempelajari ya. Dan pada minggu depan kita akan lanjut ke materi persebaran flora dan fauna, masih dengan KD yang sama. Jelas ya anak-anak? Jelas, Bu. Ya jelas. Ya sudah, kalau begitu Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian tetap jaga kesehatan, tetap fokus, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun daring tanpa tatap muka dengan gurunya langsung ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.